Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Raikma, NIM 18040017 dari kelas MBS 4A. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap perekonomian di Indonesia. Di mana jurnal ini yaitu Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan volume 19 nomor 1 halaman 1-10 tahun 2018. Penulis yang pertama itu Ismadianti Purwani Astuti, kemudian yang kedua adalah Fitri Juniawati Ayu Nintias, tanggal 10 April 2020. Saya sendiri terserah alamat email ismadianti@amikom.co.id, Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Sosial. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Bagaimana cara pembayaran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dianalisis dari sisi neraca berjalan dalam MPI, di mana sisi berjalannya yaitu ekspor, impor, dan nilai tukar. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian. Dalam jurnal ini menggunakan data dan sumber data, di mana menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang berfokus pada hubungan antara neraca pembayaran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan data time series pada tahun 1967 sampai 2016. Kemudian yang kedua berfokus pada operasional variabel, di mana variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independennya berfokus pada ekspor, impor, dan tingkat kurs. Kemudian yang kedua menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif, analisis data yang digunakan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, hasil penelitian. Dalam menganalisis hasil estimasi model ECM dan jangka panjang dan jangka pendek, data yang digunakan diuji menggunakan stasionaritas data dengan uji asal-asal unit dan uji kointegrasi. Hasil uji asal-asal augmented particular atau ADSS pada derajat difference menunjukkan bahwa semua data telah stasionaritas pada derajat yang sama, yaitu force difference. Jumlah impor meningkat atau menurun tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan dilihat dari hasil rapat regresi bahwa jumlah ekspor sangat berpengaruh positif atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah ekspor meningkat 1% sebesar 4.327%, sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya. Sedangkan tingkat kurs rupiah berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi dan signifikansi. Selanjutnya yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dalam isi jurnal ini. Adapun kelebihannya yaitu menggunakan bahasa sesuai dengan EYD. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan paragraf yang rapi, tidak beramburan. Kemudian adapun kelemahan atau kekurangannya yaitu menjelaskan isi jurnal atau pokok permasalahan jurnal ini secara bertele-tele atau sangat panjang lebar, sehingga pembaca merasa bosan dan tidak tertarik untuk membacanya. Kemudian selanjutnya yaitu atau yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Setelah saya membaca jurnal ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa dalam jangka panjang jumlah ekspor dan tingkat kurs sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan jumlah impor
tidak berpengaruh atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian dalam jangka pendek jumlah ekspor signifikan 5% dan jumlah impor signifikan 10% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tingkat kurs tidak berpengaruh sama sekali atau negatif terhadap signifikansi pertumbuhan ekonomi. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian review jurnal dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.